Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview materi ya, kelas 10 yaitu mengenai stoikiometri gitu ya. Nah, apa itu stoikiometri? Secara mudahnya stoikiometri itu adalah hitungan kimia gitu ya. Jadi perhitungan kimia dasarnya ada di bab stoikiometri. Jadi kalau teman-teman semuanya paham mengenai konsep stoikiometri, itu hitungan kimia dari bab kelas 10 sampai kelas 12 insya Allah mudah gitu ya. Nah, yang dipelajari pertama di dalam stoikiometri adalah mengenai konsep mol gitu ya. Nah, apa itu konsep mol? Konsep mol ini sebenarnya mol itu adalah salah satu satuan dari besaran ya, 7 besaran pokok gitu ya. Nah, waktu kelas 7 kita belajar fisika ya tentang besaran pokok tuh ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, jumlah zat ini satuannya mol gitu ya. Jadi mol itu berarti satuan dari jumlah zat. Nah, berarti kalau misalnya satuannya misalnya satuan panjang itu meter, berarti kita harus tahu 1 meter itu seberapa panjang gitu ya. Nah, biar kebayang. Nah, misalkan massa satuannya kilogram, berarti kita harus tahu 1 kilogram itu seberapa berat gitu ya. Nah, sama juga mol itu jumlah zat, berarti 1 mol itu seberapa banyak gitu ya. Nah 1 mol gitu ya, itu banyaknya itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini sangat besar sekali ya ukurannya. Nah, berarti kalau saya punya 2 mol ya, 2 mol berarti banyaknya berapa? Berarti banyaknya 2 kali lipatnya. Berarti 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, dan seterusnya. Nah, dari sini berarti kita dapat satu rumusan mol. Berarti mol ini kan sebenarnya rumusnya bisa didapatkan dari jumlah partikel. Nah, ini misalkan jumlah partikel ya, Jp, kita bagi dengan ini tetapan. Ini namanya tetapan Avogadro atau kita sebut dengan N0 ya. N0. Jadi dibagi N0. Nah, untuk mencari mol ternyata tidak hanya bisa didapatkan dari jumlah partikel. Bisa juga didapatkan dari massa ya. Ini kalau misalkan dari massa ya, mol itu kan sama dengan massa dibagi dengan AR ya, AR atau MR ya, atau MR. Ini atau ya, bukan dibagi, tapi bisa AR, bisa MR. Bisa juga mol ini didapatkan dari volume ya, volume gas ya, dibagi dengan suatu tetapan juga ya, itu dibagi 22,4-nya. Ini biasanya syaratnya itu pada STP gitu ya. STP itu standar temperature and pressure. Jadi pada saat temperatur dan tekanan standar, yang biasanya suhunya itu adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya itu adalah 1 atmosfer. Nanti bisa berlaku rumus yang ini. Nah, untuk menentukan atau untuk menghafal rumus dari mol, sebenarnya tidak usah kita menggunakan atau menghafal rumus ini ya, yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, bisa juga kita pakai cara seperti ini. Ini pakai diagram gitu ya. Nah, kita lihat gitu ya. Misalnya di sini ada massa, ya, ada mol, ada jumlah partikel, ada volume gas, ada molaritas ya. Nah, misalnya saya pengen nih mengubah dari massa ke mol ya. Kita lihat dari massa ke mol ya. Lihat jalur panahnya ya, dari massa ke mol berarti dia dibagi. Dia dibagi dengan suatu AR atau MR ya. Nah, begitu pula misalnya kalau saya pengen mengubah dari mol berubah ke massa ya. Bisa kita pakai kalau mol ke massa itu berarti dia dikali. Sebaliknya ya, dikali AR atau MR. Bisa juga mol diubah ke jumlah partikel. Jadi mol nanti dikali dengan N0. N0 itu adalah bilangan Avogadro yang nilainya 6,02 pangkat 10 pangkat 23 ya.
Bisa juga dari mol ke volume gas. Nah, ini kalau misalkan mol ke volume, ini lihat dikali gitu ya, dikali Vm. Vm itu V molar, yang nilainya itu 22,4 liter per mol. Kalau pengen dari volume gas ke mol, maka tinggal dibagi saja dengan Vm. Nah, contohnya misalnya saya punya misalnya masanya itu adalah taruh misalkan 36 gram ya, 36 gram H2O ya, H2O ya. Nah, saya pengen mengubah dari massa H2O ini ke mol ya, ke mol. Nah, kita lihat kalau dari massa ke mol ya, dari massa ke mol itu dia dibagi dengan AR atau MR. Nah, berarti kita harus tahu dulu MR dari H2O gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, MR H2O sama dengan ya, berarti sama dengan angka indeks dari CH-nya 2 gitu ya, dikali AR dari H ya, ditambah angka indeksnya untuk oksigen adalah 1 ya, dikali AR dari O ya. Ini akan sama dengan 2 dikali AR dari H, ini biasanya diketahui di soal ya. Jadi tenang aja, AR untuk atom-atom biasanya diketahui di soal. Ini ARH itu 1 ya, ditambah 1 kali ARO itu 16 ya. Nah, nanti kita akan dapatkan MR-nya adalah 18. Nanti ini akan dibagi dengan 18. Nah, jadi 36 dibagi 18 berapa tuh? Ya, 2 ya. 2 mol. 2 mol dari H2O. Ya. Nah, seperti itu caranya gitu ya. Jadi tinggal kita hafalkan grafik saja. Nah, dari grafik ini kelihatan gitu ya bahwa biasanya kalau dia menuju ke mol, misalkan dari massa ke mol, dia dibagi ya, tanda panahnya lihat dibagi. Begitu pula dari partikel ke mol dia bagi. Dari volume gas ke mol berarti dibagi juga. Nah, kecuali ini nih ya. Ya kalau ini ya, kalau yang ini dia beda sendiri. Jadi kalau dia menuju mol malah dikali. Ya, dikali apa? Dikali volume. Nah, begitu pula dari mol ke ke molaritas dia dibagi. Nah, ini berbeda sedikit, jadi hafalkan saja umumnya dia masuk ke mol itu dia dibagi, sedangkan kalau misalkan untuk molaritas, malahan kalau masuk ke mol itu malah dikali. Nah, misalnya contoh yang kedua, boleh, misalkan contoh yang kedua, misalkan saya pengen dari volume gas, saya ubah ke massa, atau dari massa berubah ke volume gas juga boleh gitu ya. Nah, misalnya saya punya massa dari 14 gram ya, 14 gram dari suatu gas N2 misalnya gitu ya, N2, saya pengen ubah ke volume ya, volume pada saat STP. Nah, ingat ya, dari massa ke volume itu lihat, berarti kita harus melalui mol dulu ya. Nah, maka dia masuk dulu ke mol, ingat ya, kalau dari massa masuk ke mol, dia akan dibagi ya, dibagi dengan MR karena ini merupakan molekul. Nah, MR dari N2 berapa? Ingat ya, AR dari N itu 14 ya. Di AR dari N itu sama dengan 14. Ya, maka kalau jumlah atomnya ada 2, maka tinggal kita kali 2 aja MR-nya ya. Berarti 2 kali 14 adalah 28. Ya. Nah, berarti 14 bagi 28 berapa? Setengah ya. Nah, berarti ini adalah setengah mol. Setengah mol dari N2. Nah, ini belum selesai. Nah, dari mol baru kita ubah ke volume ya pada STP. Ingat ya, kalau keluar ke mol ya, kalau keluar ke mol dia dikali ya, dikali ya. Jadi dia dikali dengan 22,4 ya. Nanti kita akan dapatkan ini berapa setengah kali 22,4 adalah 11,2 liter. Itu ya. Jadi cara mudahnya seperti itu ya. Jadi kita bisa tanpa menghafal rumus bisa menentukan dari massa misalkan ke volume
ataupun dari massa ke jumlah partikel juga bisa. Nah, sekarang kita berlatih ya. Di sini ada soal. Ya, ini berapakah jumlah atom oksigen yang terdapat dalam 19,6 gram Cr2SO4 3 kali ya. Dengan ArCa-nya ini 52, S-nya 32, oksigennya 16 dan bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23. Ya, ini jadi bilangan Avogadro-nya memang dibulatkan ya. Nah, oke, kita lihat ya. Yang diketahui di sini adalah dari massa ya, 19,6 gram. Nah, berarti kita lihat, berarti dari massa pengen jadi jumlah atom atau jumlah partikel, ya. Nah, berarti kita tulis dulu nih, 19,6 gram, ya, dari senyawa itu Cr2SO4 3 kali ya. Nah, sebelum masuk ke jumlah atom, ya, berarti kita harus ubah dulu ke mol, ya. Ingat ya, kalau dari massa ke mol, ya berarti dia harus dibagi dengan MR dari Cr2SO4 3 kali. Nah, kita cari dulu ya MR-nya di sini. Jadi, MR dari Cr2 ya, SO4 3 kali ya. Nah, ini kita lihat kalau Cr itu kan di sini 52 ya. Kita tulis aja di sini 52. Ya, ini S-nya 32. Nah, dan oksigennya 16 ya. Nah, kita jumlahkan aja. Karena jumlah atom Cr-nya ada 2, maka 2 kali 52 adalah 104 ya. 104 ditambah S. Lihat S di sini kan 1 jumlah atomnya ya. Jadi 1 kali 3 nih. Maka 3 jumlah atomnya, maka 3 kali 30 adalah 96 ya. Ditambah. Nah, untuk oksigen dia 4 kali 3. Jumlah atomnya 12. Kita kalikan dengan AR dari oksigennya adalah 16. Ya, ini berarti 200 ya. Nah, ditambah ini adalah 192 ya. Ini 192. Oke, berarti MR-nya adalah 392. Ya. Nah, maka ini dibagi MR-nya adalah 392. 19,6 dibagi 392 berapa mol? Anggap aja ini 196 dibagi 392 adalah setengahnya ya. Berarti kalau 19,6 bagi 392 lebih kecil nih. Kecil lagi. Berarti 0,05 ya. Di 0,05 mol. Ya. Nah, baru dari mol kita ubah ke jumlah partikel ya, jumlah partikel. Jumlah partikel ingat ya, kalau dari mol keluar dia pasti dikali. Dikali apa? Bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro-nya adalah 6 ya. Kali 10 pangkat 23. Ya, berarti ini berapa nih? Kalau 0,5 kan 3 ya. Berarti kalau 0,05 ya sebenarnya dia sama ya, 3 kali 10. Nah, 10-nya dia pangkat 22 ya. Ini adalah jumlah partikel dari Cr2SO4 3 kali. Nah, nyebutnya adalah partikelnya adalah molekul. Ya. Molekul. Nah, pertanyaannya adalah bukan jumlah molekul dari Cr2SO4 3 kali, tapi jumlah atom oksigen yang terdapat dalam senyawa Cr2SO4 3 kali ini. Nah, berarti untuk mencari ya jumlah atom oksigen ya, jumlah atom dari oksigen ya. Ini sama saja dengan lihat angka indeksnya kan dalam senyawa Cr2SO4 3 kali oksigennya 12 ya. Kita kalikan 12 ya, kita kali dengan jumlah molekul dari Cr2SO4 3 kalinya. Berarti 3 dikali 10 pangkat 22 gitu ya. Maka ini akan menjadi berapa? 36 ya kali 10 pangkat 22 atom. Nah, kita ini ya, sederhanakan lagi, kita jadikan 3,6 dikali, nah kalau misalkan bilangan pokoknya kita kecilkan, pangkatnya kita besarkan, jadi 10 pangkat 22.
3 atom. Ya, berarti jawabannya adalah yang D ya, 3,6 kali 10 pangkat 23 butir. Oke, kita berlatih lagi dengan soal selanjutnya. Jadi di sini ada soal jika 11,5 gram senyawa XO2 mempunyai jumlah molekul sebanyak 1,505 kali 10 pangkat 23. Maka massa atom relatif ARX bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 adalah. Oke, berarti di sini yang diketahuinya adalah dari jumlah molekul ya, jumlah molekul. Nah, ingat ya, berarti dari jumlah molekul gitu ya, ditanyakan AR. Nah, nanti AR itu berhubungan dengan massa ya, dengan massanya. Nah, berarti kita awalnya dari jumlah molekul yaitu yang sebanyak 1,505 ya kali 10 pangkat 23. Nah, kita bagi dengan bilangan Avogadro ya. Nah, bilangan Avogadro-nya yaitu kita pakai 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, ingat ya, kalau dari jumlah partikel diubah ke mol, ya berarti kita harus, dengan tadi, ya kita harus dibagi ya dengan angka ini nih. Ya, dibagi dengan N0. Nah, berarti berapa? Nah, berarti kan 1,05 dibagi 6,02 ini seperempatnya ya. Jadi ini seperempat mol. Nah, dapat seperempat mol. Nah, bisa nyari AR, bisa gitu ya. Jadi AR itu kan tadinya rumusnya kan kita tahu ya. Mol ini kan sama dengan apa? Massa gitu ya. Ya dibagi dengan AR. Atau MR gitu ya. Atau MR. Nah, berarti karena dia senyawanya XO2, maka dia berupa MR ya. Nah, maka untuk mencari MR sama dengan berarti massa ya, dibagi dengan mol. Nah, berarti massanya adalah 11,5 gram ya, 11,5 ya, dibagi molnya adalah 1/4 ya, mol. Maka MR-nya adalah 11,5 dibagi 1/4 ya, sama saja 11,5 kita kali dengan 4/1 gitu ya. Nah, berarti 11,5 kali 4 berarti 46 ya. Nanti satuannya adalah gram per mol. Nah, ini adalah MR dari XO2. Nah, ditanyakan AR-nya justru ARX-nya ya, AR-nya berapa? Ingat ya. Jadi untuk mencari MR dari XO2 ya, ini kan berarti sama saja dengan jumlah atom si X-nya berarti 1 dikali AR si X-nya berapa, ditambah angka indeks oksigennya 2 dikali AR dari si O ya. Nah, MR-nya ini udah ketahuan, tadi adalah 46 ya. Nah, sama dengan ARX-nya dicari ya, ditambah 2 kali ARO, berarti 2 dikali 16 ya. Berarti ARX-nya adalah 46 gitu ya, dikurangi 2 kali 16 berarti 32 ya. Maka AR-nya adalah 14 ya, 14. Berarti jawabannya yang B. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjut konsep stoikiometrinya, itu kita akan mempelajari materi mengenai hukum dasar kimia gitu ya. Jadi semoga videonya bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.